Cuma kalau masalah harga tergantung harga pasar, bisa rendah bisa tinggi, mudah-mudahan tahun sekarang harganya bisa lebih tinggi lagi. Amin, Biar nanti amin. bisa cepat kebeli mobil dan rumah lah. Amin, amin Pak. Jalannya off-road nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube semuanya, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat YouTube. Allah lancarkan segala rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya diundang sama subscriber saya yang ada di Kabupaten Indramayu nih Sobat YouTube. Dia dulu salah satu karyawan yang ada di perusahaan BUMN ya Sobat YouTube. Nah sekarang dia meninggalkan perusahaan BUMN itu demi usaha barunya. Dia sekarang menjadi petani yang insya Allah beliau menggelutinya dan semoga dia sukses. Biar mengurangi rasa penasaran, kita samperin yuk Sobat YouTube. Sejak kapan dan bagaimana dia mengolah lahan perkebunannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Pak. Alhamdulillah bisa ketemu juga Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Dengan Bapak siapa saya ini bicara? Wiharma Pak. Pak Wiharma ya. Ini Bapak siang hari ini lagi aktivitas apa nih di kebun ini Pak? Ini aja mengecek pohon sama buah ini, bonteng suri. Bonteng. Udah mulai berbuah nih Pak. Persiapan buat nanti panen buat bulan puasa. Biar seger-seger kita nanam bonteng suri aja Pak. Oke. Pak emang benar Bapak salah satu mantan karyawan yang ada di perusahaan BUMN Pak? Betul Pak. Alasannya kenapa ini Bapak bisa meninggalkan pekerjaan yang dulu? Nah sekarang Bapak menggeluti di dunia pertanian ini, alasannya kenapa Pak? Bisa sedikit dijelaskan? Ya, dulu kan saya jadi karyawan terus ya Pak, sama kurang lebihnya 13 tahunan. Ya mungkin karena kejenuhan saya jadi karyawan juga, jadi saya ingin mencoba hal-hal yang baru aja sih Pak. Ya, akhirnya saya pulang kampung, di sini bersama kedua orang tua saya menggeluti dunia pertanian saat ini. Yang insya Allah di dunia pertanian ini katanya hasilnya cukuplah untuk biaya hidup dan lain-lain gitu Pak. Pak Wiharma, sejak kapan Bapak menggeluti di bidang pertanian ini? Adalah sekitar 1 tahun yang lalu. Saya kan resign dari perusahaan itu 1 tahun yang lalu gitu Pak. Bapak nggak malu Pak sekarang jadi petani gitu Pak? Dulu kan Bapak kerja di kantoran, di AC, dapat gaji. Sekarang di pertanian ini kan udah kotor, kena matahari, bau. Alasannya kenapa Pak? Bapak pilih gitu Pak seperti ini? Ya kenapa mesti malu ya? Kita kan di sini, saya juga kebetulan di pertanian ini baru belajar, nggak terlalu ini banget. Cuma kenapa kita harus malu gitu mencoba sesuatu di bidang usaha yang baru? Toh ini hasilnya lumayan dan juga halal gitu. Emang menjanjikan Pak jadi seorang petani itu Pak? Kalau kita fokus apapun bidangnya itu pasti menjanjikan. Ini Bapak kan nanam timun suri Pak ya. Ada merasa kesulitan ke Bapak dari mulai penggarapan dari awal sampai proses panennya Pak? Ya kalau setiap kesulitan sih pasti ada ya Pak. Cuma kita di sini bareng belajar. Terus saya juga nggak sendirian, dibantu sama rekan-rekan sesama petani yang lainnya. Jadi kita insya Allah kalau misalnya bareng-bareng kita sharing ilmunya, prakteknya, semuanya akan jadi gampang, mudah untuk prosesnya gitu. Suka dukanya kayak gimana sih Pak jadi seorang petani itu Pak? Suka dukanya sebenarnya sih hampir seimbang ya. Sukanya kalau hasilnya bagus, ketika panen harganya lumayan mahal, itu pasti kita senang. Cuma kadang-kadang yang menjadi dukanya itu yang pertama, kalau hasilnya kurang bagus terus harga jualnya rendah, itu menurut saya dukanya kurang lebih sangat menyedihkan.
lah gitu ya. Apalagi sekarang kan biaya operasionalnya lumayan mahal karena pupuknya juga mahal, obat-obatannya mahal. Ini untuk masalah perkebunan ini Pak, lahannya punya siapa Pak? Kayaknya luas banget ini Pak. Ini sebenarnya ini bukan lahan sendiri, tapi milik perhutani. Cuma kita hak garap aja. Ini kurang lebihnya kebun saya ini sekitar ada 1 hektaran. 1 hektar Pak ya. Jadi pihak perhutani atau pihak pemerintah menjual belikan kepada masyarakat setempat gitu Pak ya? Bukan menjual belikan tapi menyewa. Oh, menyewa. Kita cuma bayar sewa hak garap ke perhutaninya. Itu kita bayar sewanya itu sistemnya gimana Pak? Sebulan sekali atau semusim sekali atau gimana Pak? Kalau ini sih setiap kali panen. Setiap kali panen Pak ya? Nanti kita kan, kebetulan saya nanam bonteng suri nih, ketika kita panen bonteng surinya baru kita bayar sewanya ke perhutani. Cuma itu juga nggak terlalu mahal kok, perhutani tidak terlalu membebankan harganya harus berapa. Itu mah biasanya nggak terlalu mahal harga sewanya. Pak Wiharma, di saat musim panen Bapak ada merasa kesulitan nggak Pak untuk memasarkan hasil panennya ini? Kalau pas panen, alhamdulillah sih pemasarannya lancar karena kita juga di sini dibantu ada beberapa pengepul, jadi kita tidak untuk pemasarannya tidak ambil pusing karena kita sudah pasti ketika kita panen barang tersebut akan laku. Cuma kalau masalah harga tergantung harga pasar, bisa rendah bisa tinggi, mudah-mudahan tahun sekarang harganya bisa lebih tinggi lagi. Amin, amin. Bisa cepat kebeli mobil dan rumah. Amin, amin. Pak Wiharma, ini proses penanamannya sudah berapa bulan ini Pak? Ini sudah kelihatan ini timunnya ini, ukurannya ini. Usianya sekitar 40 harian. 40 hari ya. Nah, ini kan dari panennya 55. Berarti kita ninjak ke hari ke-55 itu kita sudah mulai panen. Panen Pak ya. Ini untuk memasarkannya apa ada yang datang ke kebun atau Bapak sendiri yang ngejualnya Pak? Cara proses ininya pemasarannya? Kalau itu tergantung nanti. Tergantung pas nanti saat panen. Kalau misalnya ada biasanya kita jual ke bandar. Kalau bandar itu ada yang lelang langsung atau ada yang kiloan. Kiloan itu kita panen nanti kita jual ke bandar. Cuma kalau kita nanti lihat panen aja apakah harganya, kalau harganya cocok dilelang sama kebunnya, oke kita lelang. Tapi kalau misalnya tidak cocok ya kita panen sendiri terus kita jual hasilnya ke bandar tersebut. Oke Pak Wiharma, Bapak bisa bisa memberikan tips enggak Pak? Ya barangkali ya Pak ya, di sini ada yang nonton kebetulan satu hobi ya Pak, satu langit sama Bapak di dunia pertanian. Tipsnya Pak supaya hasil panennya itu istilahnya puas, berkah gitu Pak dengan hasilnya. Ada tipsnya Pak? Tipsnya sih yang ya harus yakin aja ya. Apapun kita menggeluti sebuah bidang itu harus yakin, jangan ragu. Kalau kita yakin kita nanam pasti bakal bagus, ya insya Allah hasilnya bagus. Karena tergantung pemikiran kita sih. Kalau kita mikirnya bagus, tanaman ini pasti akan bagus. Berapapun modal yang dikeluarkan, kalau tanaman itu kita mikirnya jelek, ya pasti nanti hasilnya akan jelek juga. Oke Pak Wiharma, bincang-bincangnya Alhamdulillah ya Sobat YouTube, semoga bermanfaat khususnya di dunia pertanian ini. Pak Wi di sini selain nanam timun suri, apa ada tanaman lain Pak? Ada, selain bonteng suri saya juga nanam kacang kedelai. Kacang kedelai Pak ya? Ini kacang kedelainya cuma sedikit sih. Sedikit. Jadi lumayan lah buat sehari-hari, buat cemilan gitu. Wah. Itu ada semangka juga, cuma semangka masih kecil. Nah, di situ juga ada beberapa petak padi lah. Mantap Pak ya. Ya. Ini kebetulan kacang kedelai harganya lagi selangit Pak ya. Mudah-mudahan ini kacang kedelainya ya bisa mencukupi ya untuk kebutuhan keluarga yang ada di rumah Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Wi atas waktu dan tempatnya. Saya sudah diundang ke perkebunan Bapak yang ada di Kabupaten Indramayu Pak ya. Semoga Bapak usaha di bidang pertaniannya kedepannya lancar Pak ya. Amin. Ya Allah. Berkah tentunya. Amin. Apa yang Bapak diinginkan tercapai Pak ya. Amin. Oke Sobat YouTube, video dari Irfan Tarsipan saya akhiri ya Sobat YouTube. Semoga bermanfaat untuk video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.